Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan adapun nikmat kesehatan dan lain sebagainya hanyalah sebagai nikmat yang Allah berikan sebagai pengisi daripada keberlangsungan kita hidup dunia ini untuk bekal di akhirat kelak. Dan kemudian pada itu salawat berikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini ikhwati fillah kita akan sedikit berbicara tentang hal yang berkaitan dengan amanah. Dalam banyak literatur berbahasa Arab, yaitu literatur Islam, dijelaskan bahwasanya amanah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya al-amanatu, yang artinya sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Lawan kata amanah adalah khianat. Jadi orang yang dipercayakan kepadanya sesuatu, kemudian dia tidak melakukan semaksimal yang dia mampu dalam mengemban amanah tersebut, maka dia termasuk daripada orang-orang yang berkhianat, yaitu lawan daripada kata amanah tadi ini. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang masalah dijelaskan masalah amanah ini. Untuk contohnya kita ambil salah satunya yang kita kutip dari Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Jadi ayat tersebut kira-kira maknanya adalah sesungguhnya Allah menyuruhkan kepada kalian untuk memberikan amanah kepada orang yang memang pantas untuk diberikan amanah. Dan apabila kalian memimpin suatu kaum, maka hendaklah kalian memimpin dengan cara yang baik dan benar dan jujur serta bijaksana. Jadi menurut tafsiran beberapa ulama dikatakan ayat tersebut menceritakan sebenarnya menjelaskan tentang bahwasanya seorang muslim apabila diberikan amanah apapun kepadanya, maka dia harus berlaku adil dan bijaksana dalam mengemban amanah tersebut. Ada yang ulama mengatakan bahwasanya hal ini adalah yang berkaitan dengan seorang muslim yang diberikan amanah memimpin kaum muslimin yang lainnya. Ada juga ulama yang mengatakan amanah maksudnya di sini adalah kaum muslimin atau siapapun pemimpin umat Islam yang diberikan kesempatan untuk memimpin umat Islam, baik skala nasional, skala internasional maupun skala kelompok kecil gitu ya. Jadi tidak ada terbatas, jadi sifatnya universal. Jadi konteksnya adalah siapapun dari kaum muslimin diperintahkan dalam setiap memegang suatu amanah yang diberikan kepadanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak memberikan amanah tepat, maksudnya tidak melakukan amanah yang diemban kepadanya itu dengan secara maksimal, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang khianat, orang yang telah berkhianat secara tidak langsung. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang masyhur di kalangan ulama dari ayat tersebut adalah diceritakan suatu hari Rasulullah SAW ketika ke Mekah kemudian ingin masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kunci daripada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Thalhah. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian Ka'bah dikunci kembali, dan setelah itu Rasulullah belum mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman bin Thalhah, sehingga akhirnya mungkin Utsman bin Thalhah merasa agak sedikit kurang nyaman karena Utsman bin Thalhah ini adalah pewaris kunci Ka'bah. Jadi sebenarnya yang memegang kunci Ka'bah ini sebenarnya adalah dari keturunan Bani Hashim, walaupun Rasulullah sendiri adalah dari keturunan Bani Hashim, akan tetapi dari keturunan dari silsilah kakek-kakek neneknya Utsman bin Thalhah inilah
yang memegang kunci sehingga akhirnya sampai ke tangan Utsman bin Thalha. Sehingga amanah pemegang kunci Ka'bah itu memang dipercayakan kepada Utsman bin Thalha. Akan tetapi setelah Islam masuk ke kota Mekah dan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin pada saat itu meminta kunci dari Utsman bin Thalha untuk bisa masuk Ka'bah, kemudian memegang kunci Ka'bah itu, hingga akhirnya turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk memberikan amanah yang memang sudah diberikan amanah tersebut kepada orang tertentu, maka kembalikanlah kepada ahlinya atau kepada orang yang memang diberikan amanah kepadanya sedari awal. Jadi kira-kira begitu maksudnya. Adapun ada makna-makna yang lebih meluas daripada itu, ialah intinya siapapun kaum muslimin yang memimpin, yang dimana dalam kepemimpinan atau amanah yang diberikan kepada itu tersangkut banyak maslahat kaum muslimin, maka hendaknya lah dia lebih bersikap adil dan semaksimal mungkin melakukan amanah yang diberikan kepada kita itu. Misalnya di suatu lembaga, misalnya di sekolah, misalnya contohnya kepala sekolah, direktur, yayasan dan lain sebagainya. Contohnya presiden, gubernur dan lain semua. Siapapun itu yang menyangkut maslahat dan kehidupan orang banyak, maka dia harus berhati-hati dan sesungguhnya dia bertanggung jawab kepada Allah SWT. Demikian juga dengan kita. Kita tidak tahu, mungkin suatu saat kita akan dipercayakan untuk memegang suatu amanah. Bahkan realitanya mungkin saat ini banyak kaum muslimin, bahkan mungkin diri kita sendiri berlomba-lomba untuk mencari bagaimana supaya amanah itu diberikan kepada kita. Padahal sesungguhnya saudaraku, amanah itu adalah suatu hal yang lebih berat mengembannya daripada hanya untuk beribadah sendiri di dalam masjid dan berzikir sendiri, ketimbang melaksanakan suatu amanah yang diberikan kepada kita. Karena amanah itu pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan sebuah kutipan dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, dikatakan, "Idza di'atil amanah fantazirus sa'ah." Apabila sudah hilang rasa sifat amanah dari kaum muslimin, maka tinggal tunggulah hari kiamat sebagai pembalasannya. Kemudian para sahabat bertanya, "Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, qala idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila diberikan suatu amanah kepada orang yang tidak kompeten untuk memegang amanah tersebut, maka tunggulah hari kiamat yang menjadi balasan dari orang-orang yang tidak amanah dan berkhianat tersebut. Maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya berlaku bijak. Barangkali mungkin selama ini kita berusaha dalam hati kecil kita menginginkan amanah-amanah diberikan kepada kita, baik itu menjadi seorang pemimpin, mungkin dalam skup kecil di desa, di kampung, atau ingin menjadi wakil rakyat atau dan lain sebagainya. Kita menginginkan semua amanah itu, tapi mungkin kita banyak yang lupa bahwasanya amanah itu adalah suatu tanggung jawab yang besar, dimintakan Allah pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka daripada itu, ketika kita ingin menerima atau meminta suatu amanat yang di mana di dalamnya terdapat maslahat dan tanggung jawab terhadap kaum muslimin, maka tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita menerima amanat itu adalah dikarenakan niat embel-embel di belakang daripada amanat tersebut. Bisa jadi kita ingin menjadi seorang pemimpin dari suatu kelompok supaya kita dikatakan orang hebat, seorang pemimpin supaya kita disebut sebagai ketua dan lain sebagainya. Bisa jadi kita menginginkan menjadi seorang kepala desa dikarenakan embel-embel gaji, dikarenakan janji-janji yang sifatnya materialistis. Maka hendaknya kita meluruskan kembali niat kita bahwasanya amanah apapun yang kita terima atau yang diamanahkan kepada kita, hendaknya kita dasari semuanya atas dasar lillahi ta'ala atau atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata apapun amanah yang diberikan kepada kita, semata-mata niatnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengerti dan bijak dalam menerima amanah apapun yang ada pada kita. Khususnya amanah yang telah Allah berikan terhadap harta kita, anak kita, istri kita, bahkan diri kita, dapat dengan bijak kita tempatkan atau kita
tunaikan amanah yang diberikan Allah tersebut yang ada pada diri kita, dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah dan menjadi abdan syakuro. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.